Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Hari ini kita akan membongkar sebuah topik yang mungkin terasa sangat dekat bagi sebagian dari Anda. Ya, atau mungkin sedang diam-diam dialami oleh seseorang di lingkaran pertemanan Anda. Tepat, kita akan membedah intisari dari sebuah artikel yang sangat membuka mata, tulisan Yusdi Lastutianto. Artikel ini membahas secara gamblang dan jujur saja agak mengusik batin tentang akar permasalahan mengapa sebuah hubungan yang beracun atau toxic relationship itu luar biasa sulit untuk dilepaskan. Fokus utama kita hari ini adalah memahami dinamika kelekatan masa kecil kan, dan sebuah konsep psikologis yang disebut penguatan intermiten. Dinamika hubungan Anda sendiri saat ini, atau Anda sedang kebingungan melihat seorang sahabat yang sepertinya terus kembali ke pasangan yang menyakitinya. Atau mungkin Anda sekedar memiliki rasa ingin tahu yang besar ya, tentang bagaimana otak manusia yang logis ini bisa dibajak sedemikian rupa. Obrolan kita kali ini akan memberikan peta jalan yang sangat jelas. Sepakat. Dan pemahaman ini sangat krusial. Waktu saya membaca draft riset Yusdi ini, ada satu fondasi yang bikin saya merenung. Berdasarkan apa yang diuraikan di sana, sebuah hubungan yang sehat itu sebenarnya sangat sederhana. Betul, sangat sederhana. Ada rasa aman, ada sikap saling menghormati, dan kasih sayang yang bisa diprediksi setiap harinya. Sederhana itu. Tapi hubungan yang beracun adalah kebalikannya. Rasa aman itu sengaja dihancurkan, lalu diganti dengan sebuah siklus. Disakiti, lalu ditenangkan, lalu disakiti lagi. Terus berputar kayak kaset kusut. Dan satu hal yang perlu kita luruskan sejak awal. Trauma bonding itu bukan sekedar situasi di mana ada dua orang yang sama-sama punya masa lalu kelam, lalu mereka dekat dan saling menyembuhkan. Sama sekali bukan. Bukan ya. Ini adalah proses sistematis yang memanipulasi struktur emosi kita. Mari kita urai hal ini. Bagaimana kita bisa mulai mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seseorang yang terperangkap dalam ikatan ini? Untuk memahaminya, kita harus berhenti melihat trauma bonding ini sebagai sebuah variasi dari cinta. Ini adalah ikatan emosional yang murni tercipta dari siklus kontrol dan ketakutan. Walaupun bagi korbannya rasanya memang seperti cinta yang sangat kuat. Iya, tapi secara fundamental, itu adalah sebuah ilusi yang dipaksakan oleh keadaan. Ada 4 pilar utama yang menopang fenomena ini. Oke, apa saja itu? Pertama, selalu ada unsur ancaman yang konstan. Dan ini tidak selalu fisik ya. Bisa berupa ancaman verbal, kekerasan psikologis, atau ancaman manipulatif kayak mengatakan bahwa korban tidak akan pernah menemukan orang lain selain dirinya. Itu sering sekali terjadi. Lalu yang kedua? Kedua, ada kebaikan yang sifatnya sangat acak dan sesekali. Pelaku mungkin tiba-tiba memberikan hadiah mahal, atau menangis memohon maaf, atau mendadak menjadi sangat romantis. Seperti memberi harapan palsu ya? Tepat. Ketiga adalah isolasi. Pelaku secara halus dan perlahan memotong akses korban dari keluarga atau teman-temannya. Dan keempat, hasil akhirnya, korban merasa sangat bingung, ketakutan, dan memiliki keyakinan absolut bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa si pelaku. Arkan masyarakat awam kan? Anda tahu pertanyaan yang kadang terdengar menghakimi seperti, kenapa sih orang yang karirnya bagus, independen, berpendidikan tinggi, bisa terjebak dan tidak mau pergi? Ya, sering sekali kita dengar itu. Ternyata penjelasannya mematahkan stigma itu sama sekali. Ini bukan soal kurang pintar kan? Sama sekali bukan. Logika atau kecerdasan intelektual tidak memegang kendali saat sistem bertahan hidup kita sedang diancam. Yang terjadi di sini adalah pembajakan biologis. Pembajakan biologis? Bisa dijelaskan lebih detail? Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh. Saat korban disakiti, dimaki atau diancam, tubuh mereka merespons ancaman tersebut dengan menyalakan alarm tanda bahaya. Mode melawan atau lari ya? Betul! Kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin melonjak drastis. Jantung berdebar, otot menegang, tubuh bersiap untuk lari atau melawan. Kemudian, bayangkan di tengah kepanikan ekstrim itu, si pelaku tiba-tiba berubah manis dan memeluk korban. Wow, itu pasti membingungkan tubuh. Sangat. Tubuh korban mendadak mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Lonjakan stres yang menyiksa tadi langsung disiram oleh lonjakan hormon dopamin dan oksitosin, yaitu hormon pereda nyeri dan pengikat kasih sayang. Jadi otak mengasosiasikan pelaku dengan kelegaan tersebut ya? Iya. Otak kita itu sangat pintar mengenali pola. Jadi otak korban mencatat, oh,
Cara untuk menghentikan rasa sakit ini adalah dengan mendapatkan pelukan dari orang yang baru saja menyakitiku. Astaga. Berarti pada titik tertentu, korban ini sebenarnya sudah tidak lagi mencari kebahagiaan sejati dalam hubungannya ya? Betul sekali. Yang dicari mati-matian oleh tubuh mereka hanyalah kelegaan sesaat setelah disiksa. Itu adalah momen aha yang membuat saya merinding. Pantes saja ini menjadi sangat candu. Ini murni reaksi kimiawi kelangsungan hidup. Yang menarik di sini adalah mekanisme biologis ini memiliki padanan yang sangat pas dalam ilmu psikologi perilaku, yang kita sebut sebagai penguatan intermiten atau intermittent reinforcement. Penguatan intermiten. Kia gimana contohnya? Bayangkan bagaimana sebuah mesin slot bekerja di kasino. Mengapa orang bisa menghabiskan uang gajinya dan kecanduan duduk berjam-jam di depan mesin itu? Karena hadiahnya tidak bisa ditebak. Oh, masuk akal. Kalau selalu menang malah bosen kan? Tepat. Kalau mesin itu selalu menang, orang akan bosen. Kalau selalu kalah, orang akan pergi. Justru ketidakpastian itu, harapan bahwa mungkin tarikan tuas berikutnya adalah jackpot, itulah yang membuat otak penasaran dan terus mengejar. Dan dalam trauma bonding, momen kebaikannya itu jackpotnya. Betul. Momen kebaikan pelaku adalah jackpot mesin slot tersebut. Ada tokoh yang dibahas dalam sumber kita, Dutton dan Painter, yang menegaskan hal ini. Mereka bilang bahwa kekerasan yang diselingi dengan momen-momen positif secara acak adalah resep paling ampuh untuk membentuk ikatan yang sangat sulit diputus ini. Membayangkan otak manusia dipaksa bermain judi dengan rasa aman emosionalnya sendiri, sungguh menyesakan ya. Nah, dari catatan riset yang kita kumpulkan, ternyata pola abusif ini tidak terjadi dalam semalam. Sama sekali tidak, ini proses yang bertahap. Ada semacam peta jalan atau 7 tahapan kehancuran yang umumnya dilewati korban. Saya ingin kita membahas ini lebih dalam, karena seringkali orang tidak sadar mereka sedang berada di tahap awal. Tahap pertama konon disebut love bombing atau bombardir cinta. Seperti apa sih bentuk aslinya di dunia nyata? Di dunia nyata, love bombing terasa seperti Anda akhirnya bertemu belahan jiwa. Pelaku akan memberikan perhatian yang sangat berlebihan, mungkin membanjiri Anda dengan hadiah, pujian yang terasa terlalu sempurna. Dan janji-janji manis di awal ya? Iya, membuat janji-janji besar tentang masa depan di minggu-minggu pertama kenal. Tujuannya satu, menciptakan standar emas fiktif dan membuat korban terikat secara emosional secepat mungkin, sebelum mereka menyadari adanya bendera merah. Rasanya seperti diangkat setinggi-tingginya ke awan, dan saya asumsikan itu sengaja dilakukan untuk masuk ke tahap kedua, yaitu membuat ketergantungan. Tepat. Begitu korban terbuai, pelaku mulai memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan validasi. Korban mulai merasa bahwa mereka harus selalu meminta persetujuan pelaku untuk hal-hal kecil sekalipun. Lalu tiba-tiba bumi dipijak runtuh. Masuklah tahap ketiga, yaitu devaluasi. Dari yang saya baca, ini adalah momen di mana topeng sempurnanya lepas. Mulai muncul kritik tajam, merendahkan, membanding-bandingkan, bagaimana transisi ini biasanya dirasakan oleh korban. Transisi ini sangat membingungkan dan menghancurkan rasa percaya diri. Kemarin Anda adalah manusia paling sempurna di matanya, hari ini Anda dianggap tidak becus melakukan apapun. Korban pasti mempertanyakan diri sendiri. Selalu. Korban akan panik dan berpikir, apa salahku? Bagaimana caraku mengembalikan sosok penyayang yang aku kenal di awal dulu? Dan kebingungan itu dijadikan senjata untuk tahap keempat, yaitu gaslighting. Pelaku mulai memutar balikan realitas. Misalnya begini, bayangkan Anda yakin 100% menaruh kunci mobil di meja. Lalu kunci itu hilang. Saat Anda tanya pasangan, dia bilang, kamu ini memang pelupa parah, dari tadi kuncinya kamu pegang. Padahal tidak. Betul sekali. Gaslighting membuat korban meragukan kewarasan dan ingatan mereka sendiri. Jika ini terjadi berulang-ulang, kita sampai pada tahap kelima. Korban merasa sangat lelah, energinya terkuras habis, dan akhirnya menyerah. Mereka mulai menormalisasi perlakuan itu. Iya, mereka mulai menerima perlakuan buruk itu sebagai takdir atau merasa bahwa mereka memang pantas mendapatkannya. Berarti ketika pertahanan mental mereka patah di tahap kelima, itu otomatis mengikis jati diri mereka juga di tahap keenam. Nilai-nilai hidup, hobi, batasan personal, semuanya lenyap tertutupi bayang-bayang pelaku. Sampai akhirnya di tahap ketujuh, mereka masuk ke fase kecanduan siklus. Sahan hanya demi momen baiknya yang mungkin cuma datang sebulan sekali. Mengamati siklus yang begitu kejam ini, saya punya satu pertanyaan besar. Seringkali kita melihat ada teman yang mencoba menolong korban, tapi anehnya korban justru marah dan membela pelakunya. Kenapa bisa begitu? Itu adalah respons otomatis dari otak untuk melindungi dirinya sendiri.
yang kita kenal sebagai disonansi kognitif. Bayangkan isi kepala korban saat itu. Mereka harus menampung dua fakta besar yang saling bertentangan secara ekstrem. Fakta apa saja itu? Fakta pertama, orang ini sangat kasar dan menghancurkan hidupku. Fakta kedua, tapi dia adalah orang yang paling aku cintai, dan dia pernah sangat lembut padaku. Otak manusia sangat benci ketidaksinkronan seperti ini. Jadi otak mereka itu seperti komputer yang ngehang atau error karena dipaksa memproses file virus yang merusak dan file antivirus di saat yang bersamaan. Analogi yang sangat pas. Komputer itu akan crash kalau dipaksa terus berjalan. Sama halnya dengan batin korban. Jika dibiarkan bertabrakan terus, mental mereka bisa hancur berkeping-keping. Lalu apa yang dilakukan otak untuk mencegah crash tersebut? Untuk mencegah crash atau kerusakan mental yang fatal, otak terpaksa mencari pembenaran. Otak memproduksi narasi penyelamat seperti, oh, dia memukulku karena bosnya di kantor sangat kejam. Dia cuma stres. Atau, sebenarnya di lubuk hatinya dia orang yang sangat rapuh karena trauma masa lalunya. Jadi mereka menciptakan alasan-alasan. Iya, dan sekali lagi, kita harus ingat, ini bukan tanda kebodohan. Ini adalah cara ekstrim otak mengurangi rasa sakit psikologis yang tidak tertahankan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena penulis artikel ini kemudian mengajak kita melihat gambaran yang lebih luas, mundur jauh ke belakang. Mengapa ada orang-orang tertentu yang tampaknya lebih mudah tergelincir ke dalam perangkap mesin slot emosional ini? Jawabannya ternyata ada di masa kecil. Betul, ada konsep tentang bagaimana pola pengasuhan yang kita terima saat balita membentuk semacam peta cinta di kepala kita. Peta inilah yang kita gunakan untuk menilai apakah dunia ini aman dan apakah aku layak disayangi. Ya, dalam dunia psikologi, peta cinta ini sering kita sebut sebagai pola kelekatan. Berdasarkan riset yang kita bahas, ada 3 pola kelekatan tidak aman dari masa kecil yang membuat seseorang sangat rentan terhadap trauma bonding. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Akan ditinggalkan. Mereka saus akan kepastian. Tragedinya, sistem saraf mereka seringkali salah mengartikan ketidakpastian dan debaran jantung karena cemas dalam hubungan toksik sebagai cinta yang menggebu-gebu. Karena rasanya sangat intens ya. Lalu yang kedua? Kedua adalah pola menghindar atau avoidant. Mereka ini kebalikannya. Mereka sangat tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang intim. Dari luar, mereka tampak independen, tapi sebenarnya mereka takut terluka. Mereka bisa bertahan dalam hubungan yang dingin atau berjarak semata-mata karena itu terasa familiar. Dan kalau saya tidak salah, ada pola ketiga yang merupakan kombinasi dari keduanya yang konon paling rentan. Pola disorganisasi atau sering disebut fearful avoidant. Ini yang paling kompleks karena biasanya lahir dari riwayat trauma masa kecil yang berat. Orang dengan pola ini sangat ingin disayangi, tapi di saat yang sama sangat ketakutan jika ada orang yang terlalu dekat. Jadi mereka seperti terjebak di tengah-tengah. Tepat. Bagi mereka, sebuah hubungan yang damai, tenang, dan aman justru terasa asing dan mencurigakan. Mereka seperti menunggu bom meledak. Sebaliknya, hubungan yang penuh drama dan kekacauan justru terasa masuk akal, karena begitulah lingkungan tempat mereka dibesarkan. Berarti ini seperti bahan bakar tak terbatas untuk hubungan yang beracun. Lalu, apa yang terjadi kalau orang yang takut ditinggalkan atau anxious menjalin hubungan dengan orang yang selalu ingin kabur saat keadaan menjadi intim, si avoidant ini? Itu menciptakan sebuah fenomena yang disebut anxious avoidant trap atau perangkap tarik ulur. Ini adalah tarian yang sangat merusak. Bagaimana dinamikanya berjalan? Dinamikanya begini. Pasangan yang avoidant akan mulai menjauh dan menjadi dingin ketika merasa hubungan terlalu dekat. Sikap menjauh ini memicu kepanikan ekstrem pada pasangan yang anxious. Sehingga si anxious akan mengejar mati-matian. Dan si avoidant pasti makin mundur, kan? Iya. Semakin dikejar, si avoidant semakin merasa tercekik dan semakin menghindar. Ketegangan ini terus memuncak sampai akhirnya suatu saat terjadi rekonsiliasi. Dan coba tebak apa yang terjadi saat rekonsiliasi? Tubuh korban mendapatkan banjir kelegaan dari hormon yang kita bahas di awal tadi. Tepat. Tarik ulir ini memperkuat ikatan karena mensimulasikan persis siklus ketakutan ekstrim yang diakhiri dengan kelegaan intens. Layaknya menang di mesin slot kasino. Mengerikan sekali siklusnya. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dampaknya sangat merusak secara fisik dan mental.
Trauma bonding kronis ini bukan sekedar patah hati biasa. Ini memicu gejala trauma kompleks, depresi, hingga kondisi di mana korban merasa mati rasa dan terlepas dari realitas dirinya sendiri. Secara fisik juga terpengaruh ya? Sangat, stres yang terus-menerus ini merusak sistem alarm di otak yang mengatur hormon, secara khusus sumbu HPA. Jadi, fisik mereka benar-benar kelelahan dan sakit. Ada sebuah studi menarik di Indonesia terhadap sekitar 107 orang dewasa muda. 107 orang, apa hasil dari studi tersebut? Mereka mengukur menggunakan instrumen yang disebut CTQSF dan SRQ-20. Inti dari temuan ini sangat jelas. Semakin sering seseorang diabaikan secara emosional atau mengalami kekerasan fisik saat kecil, sistem pertahanan mental mereka saat dewasa semakin rapuh. Ada angka korelasi spesifiknya dari data itu? Ada. Untuk penelantaran emosional, angka korelasinya sekitar minus 0,578. Dan untuk kekerasan fisik, sekitar minus 0,508. Cukup signifikan ya? Sangat signifikan. Otak mereka pada dasarnya aus karena terus-menerus dalam mode siaga sejak kecil, membuat mereka jauh lebih mudah terperangkap dalam siklus abusif saat dewasa. Jadi apa makna dari semua ini? Jika kita sudah tahu betapa mengerikannya siklus ini, betapa mengakar polanya secara biologis dari masa lalu, bagaimana cara memutus rantainya? Apa strategi keluar untuk seseorang yang saat ini sudah mendengarkan dan merasa, ya ampun ini persis kisah hidup saya? Langkah pertamanya adalah berhenti menyalahkan diri sendiri dan jujur pada realitas biologisnya. Memutus trauma bonding itu pendekatannya harus persis sama seperti merehabilitasi seseorang yang sedang putus zat adiktif. Sakau. Sakau emosional ya? Jadi harus bagaimana? Harus sistematis. Langkah nomor 1, dan ini absolut, utamakan keselamatan fisik. Jika ada ancaman kekerasan fisik, jangan bertindak impulsif. Buat rencana evakuasi yang senyap, cari tempat perlindungan, libatkan orang terpercaya. Setelah aman secara fisik, apa langkah selanjutnya? Setelah aman, langkah kedua adalah memutus akses pemicu secara total. Kita mengenalnya dengan no contact atau low contact jika masih ada urusan anak. Tidak ada pesan singkat, tidak ada mengecek media sosialnya. Kenapa harus ekstrim itu? Karena melihat namanya di layar ponsel saja sudah cukup untuk memberikan dosis kecil candu ke otak Anda yang sedang sakau. Dan siklusnya akan berulang. Ini benar-benar seperti menghentikan asupan zat beracun ya. Tidak bisa dilakukan dengan dalih kita tetap berteman saja, karena itu hanya akan memperpanjang rasa sakit. Benar. Langkah ketiga, dan ini sangat praktis, bongkar ilusi dengan data faktual. Otak Anda yang sedang mengalami disonansi kognitif akan terus membisikkan betapa baiknya si pelaku. Lawan itu dengan tulisan. Maksudnya membuat jurnal? Betul, buat jurnal. Catat dengan jujur kejadian faktualnya. Apa cacian yang dia keluarkan hari Selasa lalu, barang apa yang dia banting. Saat Anda mulai ragu dan merasa bersalah, baca ulang catatan itu sebagai jangka realitas untuk melawan efek gaslighting. Sangat logis. Dan langkah keempat? Langkah keempat, jalin kembali koneksi sosial yang sempat diputus oleh pelaku. Jangan biarkan diri Anda terisolasi, bangun dukungan sosial Anda lagi. Dan saya perhatikan di riset ini, usaha mandiri saja seringkali tidak cukup. Peran terapi profesional sangat direkomendasikan. Ya, melewati fase sakau sendirian itu sangat berisiko. Ada beberapa pendekatan terapi modern yang sangat efektif. Ada terapi DBT untuk regulasi emosi dan toleransi tekanan. Terapi ini khusus melatih korban untuk mentolerir rasa tidak nyaman di dada saat mereka sangat ingin menghubungi pelaku. Ada juga terapi lain yang disebutkan. Ada EMDR, terapi yang fokus memproses memori traumatis di tubuh yang seolah tersangkut dan terus memicu reaksi fisik gemetar atau panik. Pada akhirnya, tujuan utama dari bantuan profesional ini adalah melatih ulang otak korban untuk membangun apa yang kita sebut earn secure attachment. Rasa aman dari dalam diri sendiri. Tepat. Membantu sistem saraf mereka menyadari bahwa mereka bisa merasa tenang, aman, dan berharga tanpa harus melewati drama pertengkaran hebat dan tangisan histeris terlebih dahulu. Luar biasa. Untuk Anda yang mungkin sedang merenung, artikel ini merangkum beberapa tanda peringatan bahwa Anda mungkin sedang berada dalam cengkeraman trauma bonding. Dengarkan baik-baik. Jika Anda sadar sepenuhnya bahwa hubungan itu merusak, tapi Anda mendapati kaki Anda selalu melangkah kembali ke sana. Dan jika hari-hari Anda dihabiskan hanya untuk menunggu versi baik dari pasangan Anda muncul, layaknya menunggu tuas jackpot mesin slot.
Jika Anda selalu cemas dan paranoid saat pasangan Anda diam, lalu merasa lega yang luar biasa berlebihan saat dia bersikap normal. Dan yang paling menyedihkan, jika Anda mendapati diri Anda sering mencari alasan untuk membenarkan kekerasan emosional yang dia lakukan terhadap Anda. Itu adalah tanda-tanda yang sangat jelas. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada diri Anda atau seseorang yang Anda kenal, kami ingin memastikan Anda tidak merasa sendirian. Ini informasi yang sangat penting. Jika Anda berada di Indonesia dan terjadi kekerasan terhadap perempuan atau anak, tolong jangan ragu. Segera hubungi Sapa 129. Ya, bantuan itu selalu ada. Anda cukup menekan nomor telepon 129 dari ponsel Anda atau menghubungi melalui pesan WhatsApp di 0811 129 129. Bantuan itu nyata, rahasia Anda dijaga, dan ada orang-orang yang siap menarik Anda keluar dari kegelapan tersebut. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita semua ya. Pengetahuan tentang bagaimana otak dibajak dan bagaimana trauma masa kecil membentuk kita ini bukanlah sekedar teori di atas kertas. Ini adalah kunci pembebasan. Kunci untuk memahami diri sendiri. Betul. Mengenali bahwa kebingungan dan rasa candu yang Anda alami adalah respons biologis yang bisa diprediksi. Dan bukan karena Anda lemah atau bodoh, adalah langkah krusial pertama. Pemahaman ini memberi Anda kekuatan untuk berhenti menghakimi diri sendiri, perlahan melepaskan diri, dan merebut kembali identitas yang sempat dirampas. Sebuah perspektif yang sangat memberdayakan. Dan sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika sistem pertahanan diri kita sedemikian rentahnya hingga bisa dikelabuhi untuk menganggap perpaduan antara teror dan kelegaan sesaat sebagai sebuah cinta yang intens, Coba bayangkan sebentar saja. ya, bayangkan seperti apa rasanya cinta yang benar-benar aman. Bagi sebuah otak dan sistem saraf yang selama bertahun-tahun sudah terbiasa hidup dengan adrenalin tinggi, drama ekstrim dan ketidakpastian mesin slot emosional, mungkinkah ketika orang tersebut akhirnya menemukan sebuah hubungan yang sungguh stabil, damai dan dapat diprediksi, hubungan itu justru akan terasa sangat membosankan pada awalnya. Pertanyaan yang sangat menohok. Dan jika memang begitu, mungkinkah keberanian terbesar bagi seseorang yang berhasil selamat dari ikatan trauma adalah memiliki tekad untuk belajar jatuh cinta pada kebosanan yang aman tersebut? Terima kasih sudah menyediakan waktu Anda untuk menemani eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan ini membawa keteguhan baru bagi Anda. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.